Saya Ida Lestari, saya UKM Permen Lollipop dari Desa Tawarejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luma Rifki Alba, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan praktek pengalaman pada gelombang ketiga. Praktek pengalaman lapangan pada gelombang ketiga ini diselenggarakan secara daring dan sesuai dengan protokol kesehatan, dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19. Pada PPL gelombang ketiga ini, pihak kampus IAIN Tulungagung memberi kebijakan untuk melaksanakan PPL di desanya masing-masing sesuai dengan prodi dan jurusan yang diampu. Untuk sistem PPL pada gelombang ketiga ini menggunakan sistem observasi dan wawancara, di mana dalam setiap lembaga dilakukan maksimal 3 mahasiswa dengan jurusan yang berbeda, dengan tujuan penelitian dan praktek pengalaman lapangan dapat diperoleh secara maksimal. Hal ini sangat jauh berbeda dengan praktek pengalaman lapangan gelombang yang sebelumnya, yaitu diselenggarakan di lembaga-lembaga sesuai dengan prodinya dan dilakukan secara luring. Di sini saya berkesempatan untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan di UMKM UD Indah Jaya yang terletak di Kabupaten Blitar dengan judul Potensi UMKM UD Indah Jaya dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Tawarejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Yang pertama, dasar pemikiran. Kedua, profil lembaga. Ketiga, pelaksanaan praktek. Keempat, permasalahan di lapangan. Dan yang terakhir, tanggapan dari tempat praktek. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran. Pertumbuhan dan perkembangan UMKM cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintah menekankan pada pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih besar kepada usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyedia tenaga kerja, karena perusahaan besar lebih menekankan kepada teknologi daripada tenaga manusia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. Pengertian UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sendiri merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Alasan saya memilih judul ini, yang pertama, UMKM tidak memerlukan modal besar sebagaimana perusahaan besar, sehingga pembentukan usaha ini tidak sulit usaha besar. Yang kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Yang ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Dan yang terakhir,
UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi maupun di masa pandemi saat ini. Yang selanjutnya yaitu profil lembaga. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang UMKM UD Indah Jaya. UD Indah Jaya adalah sebuah usaha dagang yang berlokasi di RT 04 RW 01 Desa Tawarjo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Salah satu usaha dagang itu adalah Rumah Lollipop atau Gula Emas yang ada di Kabupaten Blitar. Usaha ini mulai berdiri sejak 2012 yang terinspirasi dari petani gula di daerah pemilik usaha berada. Dalam pemasarannya, UD Indah Jaya melalui media sosial seperti YouTube, IG, Facebook, dan lain-lain agar produk ini mudah dikenal dan mudah dipasarkan hingga keluar Jawa seperti Medan, Manado, Lombok, Bali, dan mal-mal yang ada di Indonesia, yang mana berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran serta pendapatan yang diperoleh. Untuk perekrutan karyawan bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin bekerja, terutama bagi masyarakat sekitar. Sistem kerja karyawannya menggunakan sistem borongan sehingga karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan hasil yang mereka peroleh. Misi UMKM UD Indah Jaya. Yang pertama, sebagai mitra atau partner strategis yang sanggup memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi personal customer dan corporate customer. Yang kedua, menjadi usaha home industry permen lollipop yang profesional dan menghasilkan produk lollipop yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk misi UMKM UD Indah Jaya, yang pertama yaitu melakukan proses pekerjaan sesuai prosedur dan aturan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan atau pesanan konsumen tepat pada waktunya. Yang ketiga, bekerja dengan memperhatikan standar keamanan karyawan. Dan yang terakhir yaitu membantu perekonomian masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan praktek pengalaman lapangan di UD Indah Jaya. Yang pertama, silaturahmi kepada pemilik UMKM UD Indah Jaya yang terletak di Kabupaten Blitar. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara di UMKM UD Indah Jaya. Yang ketiga, membuat draft wawancara. Yang keempat, melakukan wawancara bersama pemilik UMKM UD Indah Jaya, yaitu dengan Ibu Indah Lestari. Yang kelima, melakukan rekap data secara manual dalam bentuk Word. Dan yang terakhir, menyusun laporan praktek pengalaman lapangan gelombang ketiga. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang ada di lapangan. Untuk permasalahannya, yang pertama yaitu rendahnya skill yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, perekonomian yang menurun akibat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, rendahnya lapangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu tanggapan dari tempat praktek. Menurut Ibu Indah Lestari selaku pemilik UD Indah Jaya, UMKM adalah pendobrak utama perekonomian dalam negeri. Meskipun dengan adanya pandemi virus corona ini, kita sebagai pelaku usaha tidak boleh putus asa, melainkan kita harus menjadi roda penggerak perekonomian di tempat kita berada, dan harus berani mengambil resiko yang ada dan memecahkan dengan solusi yang terbaik. Banyak sekali masyarakat yang terhenti dari pekerjaannya, baik karena kekurangan modal, skill yang kurang memadai, ter-PHK oleh perusahaan dan lain-lain. Dan di sini saya sedikit memberikan saran untuk UD Indah Jaya melakukan pelatihan kewirausahaan, yaitu dengan memberikan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan dan menambah literasi sebanyak-banyaknya.